الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Hijrah ini tidak hanya menandai perubahan lokasi fisik Nabi Muhammad dan para pengikutnya, tetapi juga menjadi awal dari pembentukan masyarakat Islam yang kokoh. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai peristiwa hijrah ini. Latar belakang hijrah. Pada periode awal dakwah Islam di Mekah, Nabi Muhammad menghadapi banyak tantangan dan perlawanan dari kaum Quraisy yang tidak menerima ajaran Islam. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau dan para pengikutnya mengalami berbagai bentuk intimidasi, penyiksaan, hingga boikot ekonomi. Kaum Quraisy yang merasa terganggu oleh pesan tauhid dan ancaman terhadap sistem sosial dan agama mereka, melakukan segala cara untuk menghentikan penyebaran Islam. Pada tahun-tahun terakhir sebelum hijrah, tekanan terhadap kaum muslimin semakin meningkat. Mereka yang mengikuti ajaran Islam kerap mendapatkan ancaman, bahkan ada yang harus kehilangan nyawa. Dalam situasi yang semakin sulit ini, Allah memberikan jalan keluar bagi Nabi dan umatnya. Dakwah di luar Mekah dan pertemuan dengan penduduk Yatsrib, Madinah. Ketika dakwah di Mekah semakin sulit, Nabi Muhammad mulai mencari dukungan di luar kota Mekah. Salah satu tempat yang beliau tuju adalah kota Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Pada tahun 620 Masehi, Nabi bertemu dengan sekelompok orang dari Yatsrib yang tertarik dengan ajaran Islam. Mereka berasal dari dua suku utama, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang sedang mengalami konflik internal. Mendengar ajaran Islam yang menyerukan perdamaian dan persatuan, mereka merasa tertarik dan mengajak Nabi untuk mendamaikan suku-suku di Yatsrib. Pada musim haji berikutnya, sebanyak 12 orang dari Yatsrib datang menemui Nabi dan melakukan baiat Aqabah pertama, di mana mereka bersumpah untuk beriman dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Pada tahun berikutnya, 73 orang dari Yatsrib datang kembali untuk melakukan baiat Aqabah kedua, di mana mereka berjanji akan melindungi Nabi Muhammad dan umat Islam jika hijrah ke Yatsrib. Persiapan hijrah. Dengan adanya baiat tersebut, Nabi Muhammad mulai memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Yatsrib secara diam-diam. Para sahabat berangkat secara bertahap agar tidak terdeteksi oleh kaum Quraisy. Namun, Nabi sendiri belum bisa meninggalkan Mekah karena menunggu instruksi dari Allah. Sementara itu, kaum Quraisy semakin marah dan khawatir melihat gerakan hijrah ini. Mereka menyadari bahwa jika Nabi Muhammad berhasil mencapai Yatsrib, beliau bisa membentuk kekuatan yang akan mengancam keberadaan mereka. Oleh karena itu, mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka berencana mengutus seorang pemuda dari setiap suku untuk menyerang Nabi secara serentak, sehingga Bani Hashim, keluarga Nabi, tidak bisa menuntut balas kepada satu suku saja. Namun, Allah memberi wahyu kepada Nabi untuk segera berhijrah. Dalam surat Al-Anfal ayat 30, Allah berfirman, "Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy merencanakan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu, membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya." Pelaksanaan hijrah Nabi Muhammad. Pada malam yang direncanakan kaum Quraisy untuk membunuhnya, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya sebagai pengalih perhatian. Nabi Muhammad kemudian meninggalkan rumahnya secara diam-diam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, yang terletak di selatan Mekah, selama 3 hari untuk menghindari pengejaran Quraisy. Dalam masa persembunyian tersebut, Asma binti Abu Bakar berperan penting dengan mengantarkan makanan ke gua tanpa terdeteksi. Setelah keadaan aman, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka ke Yatsrib dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang berpengalaman. Kedatangan Nabi di Madinah.
Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari melalui padang pasir yang panas, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 622 Masehi. Kedatangan Nabi disambut dengan sukacita oleh penduduk Yatsrib. Mereka bahkan menyanyikan Tala al-Badru Alaina, sebuah lagu sambutan yang mengungkapkan rasa bahagia mereka atas kedatangan Nabi. Yatsrib kemudian berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, dan menjadi pusat peradaban Islam yang baru. Di Madinah, Nabi Muhammad membangun masyarakat yang berdasarkan persaudaraan, keadilan, dan toleransi antara berbagai suku serta agama yang tinggal di sana, termasuk kaum Yahudi. Dampak hijrah. Hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah menandai titik balik penting dalam sejarah Islam. Beberapa dampak signifikan dari peristiwa hijrah ini, antara lain. 1. Pembentukan negara Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad mendirikan pemerintahan Islam pertama. Beliau menjadi pemimpin spiritual sekaligus kepala negara. Masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah, dan Ansyar, penduduk asli Madinah, hidup berdampingan dalam suasana persaudaraan. 2. Piagam Madinah. Nabi Muhammad merumuskan Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur hubungan antara kaum muslimin, Yahudi, dan kelompok-kelompok lainnya di Madinah. Piagam ini menjadi dasar pembentukan masyarakat yang multikultural dan multireligius, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan toleransi. 3. Permulaan kalender Hijriyah. Hijrah menjadi dasar penanggalan dalam kalender Islam, yang disebut sebagai tahun Hijriyah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan tahun Hijrah sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. 4. Perluasan dakwah Islam. Dari Madinah, dakwah Islam mulai berkembang lebih luas. Nabi Muhammad mengirimkan surat dan utusan ke berbagai penguasa di sekitarnya, termasuk ke Bizantium dan Persia, untuk mengajak mereka memeluk Islam. Kesimpulan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah adalah titik awal yang krusial bagi perkembangan Islam. Tidak hanya sebagai langkah fisik untuk menyelamatkan umat dari penindasan, hijrah juga membawa perubahan besar dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik dan kokoh. Madinah menjadi tempat di mana ajaran Islam dapat berkembang tanpa halangan, dan dari sinilah Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia.